Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aisyatul Hidayati, Anggun Maicayani, Linda Puspa Pratiwi, dan Tika Nursafaah akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Pengertian iman. Yang dimaksud akidah dalam bahasa Arab menurut etimologi adalah ikatan dan sangkutan. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknisnya adalah iman atau keyakinan. Iman bahasa Arab al-iman. Secara etimologis berarti percaya. Perkataan iman diambil dari kata kerja amanah yu'minu yang berarti percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Karena itu, iman yang membuat rasa aman dan membuat orang mempunyai amanat itu tentu lebih dari sekedar percaya. Dalam arti sekedar percaya adanya Tuhan, jika hanya percaya dengan adanya Tuhan semata, setan yang terkutuk pun percaya kepada Tuhan. Bahkan iblis sempat berdialog dan berargumentasi langsung dengan Tuhan. Pengertian iman sebagai percaya tanpa ada konsekuensi yang nyata biasa berarti tak bermakna. Sebab salah satu wujud rasa iman adalah sikap hidup yang memandang Tuhan sebagai tempat menyandarkan diri dan menggantungkan harapan. Oleh karena itu, konsistensi iman ialah husnuzon yang berarti baik sangka, yakin sikap optimis kepada Tuhan, serta kemantapan kepadanya sebagai yang maha kasih dan maha sayang. Macam-macam iman. 1. Iman kepada Allah sebagai umat muslim. Sudah semestinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya percaya akan keberadaan Allah. Allah ada sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga dibutuhkan bukti dari amal perbuatan, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua makhluk diwajibkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari rukun iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. Ada 10 malaikat Allah yang perlu kamu ketahui, yakni Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup trompet sangkakala, Israil pencabut nyawa, Mungkar Nakir penanya di alam kubur, Raqib Atid pencatat amal, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Makna rukun iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada, yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab yang perlu diimani oleh umat Islam terdiri 4 kitab. Keempat kitab tersebut ialah Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan melalui Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab itu diturunkan kepada para rasul untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh umatnya. Dengan berpedoman teguh pada kitab-kitab Allah, niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada para nabi dan rasul. Hal ini berarti kita harus meyakini bahwa nabi dan rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada nabi dan rasul artinya mempercayai segala ajaran baik lisan maupun tindakan
sebagai teladan para nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, namun kita diwajibkan mempercayai 25 nama-nama nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir atau kiamat. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang sering disebut dengan kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik, mengumpulkan banyak pahala sebagai saku atau simpanan di hari akhir kelak. 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Umat muslim wajib percaya kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta. Allah sudah punya ketetapan. Qada tertulis pada kitab Lauh Mahfuz, baik tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan kematian. Sementara qadar menurut bahasa berarti ketentuan atau kepastian Allah, sedangkan berdasarkan istilah, qadar berarti penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk yang sedang terjadi, akan terjadi, dan belum terjadi. Hubungan qada dan qadar tidak bisa dipisahkan, karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan. Dua kata ini juga dikenal sebagai takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang memiliki keimanan dalam dirinya. Yang pertama, takut kepada Allah. Ketakutan pada Allah adalah ciri-ciri orang yang percaya, yang pada akhirnya menuntun mereka untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan melakoni segala perintahnya. Takut pada Allah adalah bukti iman kepadanya seperti yang tercantum dalam Qiyas Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang percaya adalah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang kedua, sholat dengan khusyuk. Khusyuk adalah kondisi ketika hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah. Ini adalah hal yang penting banget diwujudkan saat menghadap Allah saat sholat dan berzikir. Khusyuk adalah wujud tertinggi di mana hati kita hanya takluk kepada Allah dan landasan tegaknya sholat dan zikir. Yang ketiga, senantiasa bersyukur. Seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin, bersyukur menunjukkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Bisa dilakukan dengan ucapan, yakni memuji atau mengakui nikmat tersebut. Bisa dengan mengakuinya dalam hati, yaitu mencintai Allah, atau mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang percaya kepada Allah selalu menyadari bahwa apa yang mereka dapatkan adalah sebuah bentuk kemurahan Allah, sehingga mereka harus bersyukur dan rendah diri atas segala nikmat. Yang keempat, berakhlak baik. Mereka yang percaya akan meneladani sifat-sifat Rasulullah sehingga tak nampak akhlak yang buruk dalam diri mereka. Akhlak yang mulia memiliki tempat-tempat yang istimewa di tepi pantai seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Yang kelima, sabar. Seperti yang dikutip dalam Wasatiyah, sabar dan iman adalah satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Dalam suatu ayat, Allah berfirman bahwa ikrar iman seseorang akan diuji suatu cobaan untuk mengujinya. Dan mereka yang sabar adalah ciri-ciri orang yang beriman, dan masih banyak lagi ciri-ciri orang yang beriman lainnya. Pengaruh iman dalam kehidupan. Pengaruh keimanan dalam kehidupan manusia akan membawa kepada hal-hal yang baik. Iman akan menuntut manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang terpuji dan semakin mendekatkan diri pada pencipta. Iman memiliki pengaruh signifikan dalam meluruskan kepribadian seseorang dan membersihkan dirinya dari kecenderungan pada kebejatan atau kekejian. Ia menjadi stimulus terkuat yang membuat seseorang untuk menjauhi berbagai bentuk perilaku kejahatan dan hal-hal terlarang. Di samping menjadi motivator,
terbesar yang menggugahnya untuk memperbanyak berbagai bentuk kebajikan dan kebaikan. Seseorang mukmin sejati dengan demikian akan menjauhkan diri dari berbagai kenistaan dan dosa, sebab ia meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwa Allah Maha memperhatikan dirinya dalam segala situasi dan kondisinya. Iman kepada Allah sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang muslim, di antaranya 1. Membuat seorang menegakkan syariat. Dalam firman-Nya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Kedua, menghindari syirik atau menyekutukan Allah, yang nyata maupun tersembunyi. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya, dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Ketiga, mencintai karena Allah. Seorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakan. Keempat, jihad di jalan Allah. Kelima, loyalitas. Keenam, akhlak yang baik. Akhlakul karimah merupakan buah dari iman yang ditanam dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.